Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Sekarang gue pengen ngebahas satu kasus yang lagi happening di Indonesia. Dan kasusnya ini tentang CPO. Maksudnya gini, CPO kan crude palm oil. Jadi kita bicara soal minyak sawit yang dijadikan sebenarnya minyak goreng. Nah, kita tahu di minyak goreng ini kan harganya melambung tinggi. Jadi kayak banyak yang berargumen katanya, wah ini semua diekspor sih sampai barang di lokalnya habis. Baik yang bilang katanya ada mafia dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kita tahu ada yang ketangkep kemarin dari Dirjen Perdagangan, katanya mereka melakukan korupsi pengadaan ekspor minyak goreng. Nah sekarang gue pengen ngebahas dari sisi ekspornya, gue nggak ngebahas dari sisi korupsinya nanti uangnya buat apalah yang katanya mendanai atau penundaan pemilu dan lain-lain, gue nggak peduli. Tapi gue pengen ngebahas dari sisi ekspor. Gue udah punya beberapa catatan di sini bahwa ternyata Pak Presiden kita menutup ekspor CPO dari Indonesia ke seluruh dunia. Nah, sebenarnya kalau kasusnya seperti ini, gue bisa bilang ini ceritanya pemerintah lagi pengen nangkap tikus tapi ngebakar rumah. Jadi kayak mereka mau nangkap mafia, tapi yang dibakar semuanya, yang ditutup semuanya, menurut gue sih agak kurang tepat. Bukan artinya gue support orang-orang yang pengen melakukan ekspor, dan gue bukan berarti artinya kayak nggak support sama kejadian dan kondisi harga minyak goreng yang tinggi. Bukan, gue tuh support semuanya. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita bicara larangan ekspor, sebenarnya side effect-nya ini jadi super duper banyak. Gue punya beberapa catatan di sini. Yang pertama, kalau ekspor minyak goreng ditutup, ekspor CPO ditutup, artinya uang masuknya juga tertutup. Dan pendapatan devisa kita dari CPO tahun lalu aja sekitar 23 miliar USD atau setara 333 triliun rupiah per tahun. Artinya ada devisa yang masuk ke Indonesia itu sebesar 27 triliun setiap bulannya. Nah, kalau pelarangan ekspor ini di stop, 27 triliun ini tidak bisa dapat nih. Indonesia kehilangan 27 triliun. Indonesia kehilangan 333 triliun per tahunnya. Yang dimana komoditasnya ini adalah komoditas primadona di seluruh dunia. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kebutuhan dalam negeri itu sekitar 20% dari total CPO nasional. Kalau dari dalam negerinya hanya mengkonsumsi 20%, artinya ekspor pun itu tidak ada efeknya dengan kenaikan harga di dalam negeri. Karena di dalam negeri hanya mengkonsumsi 20% dari total seluruh produksi nasional. Kalau kita bicara nasional hanya memproduksi atau mengkonsumsi 20%, artinya ada 80% sisanya. Nah, 80% sisanya kemana? Itu ekspor. Jadi kalau teman-teman yang bilang kayak, wah ekspor semua nih sampai harga dalam negeri naik, gue sih nggak berpikir ke sana ya. Nggak tahu ya, correct me if I'm wrong. Mungkin teman-teman banyak yang lebih paham dan kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi menurut gue, ini nggak ada hubungannya ekspor CPO ke luar negeri dengan kenaikan harga di dalam negeri. Menurut gue memang ada mafianya yang nge-pull produksi dalam negeri yang hanya diperuntukkan untuk eceran di dalam negeri. Tapi menurut gue 80% ini kalau ditutup juga, ini 80% mau diserap kemana? Dan kalian tahu ya, kalau misalnya 80% ini diblok sama pemerintah nggak bisa ke luar negeri, ini kan artinya jadi super duper banyak barang di Indonesia. Kalau pengen nurunin harga CPO atau harga minyak goreng, jangan ditutup dong 80%-nya. Cari dong solusi lain, tangkap dong mafianya. Mungkin kita lihat dari jalur distribusinya yang pemerintah nggak ngecek sampai selama ini. Mungkin ada mafianya, mungkin ada yang nge-pull barangnya, cari sampai ke pelosok. Jangan 80%-nya ditutup. Memang, kalau 80%-nya ditutup, otomatis kan jadi banjir supply di Indonesia. Harganya turun, tapi menurut gue tidak menyelesaikan permasalahan pokok masalah utamanya. Kalau 80% ditutup dan itu bakalan jadi banyak banget di Indonesia, itu mungkin seluruh masyarakat bisa mandi minyak goreng kali ya, karena jadi super duper banyak. Nah ini yang menurut gue kayak kurang tepat. Tapi menurut gue ya. Nah yang ketiga, pendapatan devisa jadi terhambat, jadi mandek. Dan ini bisa pengaruh ke rupiah. Kalau rupiahnya nggak stabil, akan berpengaruh kepada ekonomi real dan sektor keuangan. Jadi, lu bayangin, 33 triliun tiba-tiba mandek stop, ini bakalan ngaruh ke sektor real. Lu bayangin kalau misalnya teman-teman yang ngerti ekspor gitu ya, ekspor ini kan bicara soal jumlah pekerja yang banyak. Ini kalau CPO stop, artinya otomatis banyak pengangguran. Otomatis mereka nggak dapat income, otomatis sektor real terganggu, otomatis keuangan terganggu gitu loh.
Jadi itu poin yang gue mau sampaikan. Dan yang keempat, sebenarnya NTE atau negara tujuan ekspor ini akan jadi sangat mempertimbangkan penerimaan CPO kita dari Indonesia akibat kebijakan ini. Mungkin teman-teman tahu bahwa CPO kita itu susah banget diterima sama EU. Kayak Uni Eropa, mereka tuh susah banget terima CPO kita. Mereka alasannya sih katanya nggak sehat, nggak green environment, katanya nggak eco-friendly, katanya bla bla bla. Padahal sebenarnya menurut gua mereka takut aja sama minyak kita, karena mereka punya granola oil, mereka punya sunflower oil, mereka punya avocado oil dan lain-lain yang sebenarnya kalah dengan CPO kita. Jadi mereka alasannya kayaknya nggak sehat lah, nggak ramah lingkungan dan lain-lain. Tapi kita fight untuk itu sampai CPO kita bisa diterima sama mereka. Dan kalau sekarang kita tutup lagi, mereka seluruh negara di dunia yang selama ini nerima CPO kita bakalan jadi mikir kayak, gue beli CPO dari Indonesia oke-oke aja, pas ditutup ternyata akan jadi side effect juga buat negara si pengimpor. Tiba-tiba mereka juga nggak punya stok, mereka juga tiba-tiba nggak punya minyak goreng. Otomatis mereka akan cari pekerjaan CPO ini di negara lain. Kalau kayak gitu kan ngulang lagi dari nol, nego lagi sama negara-negara penerima CPO kita, terus bilang sorry kemarin tuh cuman kayak bilangnya apa ya, kayak nggak sengaja. Masa kayak gitu sih? Kan nggak bisa negara cuman ngomong kayak sorry nggak sengaja karena kita punya kebutuhan nasional tuh lagi diperbaiki dan lain-lain. Menurut gue kurang bijaksana aja kalau kayak gitu. Dan yang kelima adalah ke pasar modalnya gimana, karena otomatis seluruh perusahaan CPO di Indonesia ini kan perusahaan TBK, dan kalau perusahaan TBK ini kan sebenarnya sangat-sangat bergantung kepada cash flow perusahaan itu sendiri. Kalau kita bicara soal cash flow perusahaan ini kan sangat-sangat bergantung kepada sistem distribusi penjualan barangnya. Kalau sistem distribusi penjualan barangnya mandek, apalagi memang orientasinya ekspor, otomatis cash flow-nya mati. Kalau cash flow-nya mati, semuanya ARB langsung, Bapak Ibu. Makanya menurut gua kalau mau nangkap tikus, mau nangkap mafia minyak goreng, jangan bakar rumahnya. Ini yang sebenarnya menurut gua adalah pandangan gua sebagai seorang eksportir. Bukan gua tidak mau pemerintah itu bilangnya apa ya, menutup ekspor, enggak, tapi gue malah berpikir kayak ini kebijakan yang tepat atau tidak, hanya untuk sekedar menahan atau untuk sekedar bilangnya apa ya, menurunkan harga eceran minyak goreng di pasar lokal dengan menutup ekspor. Menurut gue kayak nggak worth it, lu dapetin 20% dan lu buang 80% nya. Menurut gue ya sangat-sangat nggak worth it. Tapi itu pandangan gue sebagai eksportir. Tapi kalau teman-teman pengen punya masukan, teman-teman pengen punya kayak komentar atau kalian punya pandangan lain terhadap kasus ini, silakan komen dan jangan lupa like, comment, dan subscribe juga di channel ini supaya kita bisa ngebahas soal perkembangan ekspor di Indonesia. Kurang lebih seperti itu, and see you on the next video. Bye.